Keindahan deh, jangan biasa Anda ikut Facebook, ikut WA lalu caci maki, tidak ngerti apa-apa tentang Habib Rizik, tentang Ustadz Fulan dan Fulan, lalu Anda ikut mencaci dan sebagainya. Akan tapi ingat, di sana ada namanya media. Media itu bisa saja omongan saya sepanjang ini dipotong lalu dihadirkan yang berbeda. Buya, saya ingin bertanya, apa pendapat Buya tentang seorang habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pemimpin ormas Islam yang gencar beramar ma'ruf ala nahi mungkar di Indonesia, dinobatkan umat Islam Indonesia sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Mohon doa dari Buya, beliau yang lagi diserang fitnah sana sini, untuk menumbangkan beliau. Mohon maaf Buya jika bila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ada seorang tokoh dari habaib, tidak harus dari habaib, semua kalau mengambil bagian ini adalah bagian yang istimewa. Amar ma'ruf nahi mungkar tugas semuanya, tugas Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad SAW. Apalagi diambil kendali oleh seorang habaib, sangat wajar kalau beliau mengambil bagian ini. Cuman sekarang cara menilai ini yang harus. Jadi orang amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai orang punya tindak kekerasan dan sebagainya. Kekerasan apa? Kalau Anda di pondok ini melihat saya nyambuk anak 5 kali atau saya sentil telinganya, kalau Anda potret nyentil pasti jelek. Buya Yahya nyentil santrinya, kan begitu. Tapi kalau Anda tahu ini santri bandel nakal, kan beres. Nah ini Anda harus duduk dong dengan beliau. Anggap, sebut saja Habib Rizik bin Syihab. Kalau Anda duduk dengan beliau, Anda akan tahu beliau adalah orang yang lembut, dan apapun yang akan mereka lakukan adalah juga dimusyawarahkan dengan yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa memang itu adalah ujian buat umat Islam semuanya, sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjuangan yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau kami sederhana, ini saya bukan, tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI misalnya, saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan untuk menjadi Habib Rizik teramat berat, itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Ada mengambil bagian masing-masing. Akan tapi prasangka buruk ini yang jadi salah. Kita tahu bagaimana langkah-langkah perjuangan. Kami sanjung bukan saja FPI saja. Ada perjuangan yang luar biasa, tapi tidak jalur seperti itu, jalurnya beda seperti Jamaah Tabligh. Kami lihat ini potensi umat Islam. Kita ini biasa dengan caci maki ini yang repot. Sesaat Jamaah Tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemongkaran nggak pernah dicaci, malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI, tapi saya cinta kepada semua perjuangan. Saya tidak pernah ikut Jamaah Tabligh, tapi ketahuilah saya Ilyas adalah seorang wali besar, pencetus Jamaah Tabligh, dan yang lainnya masih banyak. Jadi kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Sekarang yang beliau lakukan adalah, misalnya dia bentrokan dengan oknum misalnya, atau anggap saja dari salah satu aparat pemerintah. Apakah serta-merta yang berbenturan dengan aparat pasti salah? Bisa jadi aparat, tapi tidak semua aparat sama seperti itu kan. Aparat juga macam-macam, seperti umat Islam juga macam-macam kan. Jangan disamakan Habib Rizik dan yang lain misalnya dengan pengebom dan sebagainya. Tidak pernah megang bom kok beliau itu, nggak pernah nyeru bom juga, nggak pernah. Bahkan juga mengkritisi kalau ada bom-bom yang meledak di sana sini. Tapi ketahuilah umat Islam juga punya harga diri yang harus dijaga, kehormatan umat ini. Jangan sampai ada yang mencoba menodai umat ini. Ini kan sebetulnya hanya untuk membela negeri bangsa ini, umat yang mayoritas ini. Dan yang dilakukan bukan memilah-milah kok. Misalnya apa? Kalau seandainya ada orang Kristen, kami yakin beliau lembut orangnya, sebab kami juga berkali-kali bertemu, beberapa pernah kita bertemu dan ngobrol juga. Beliau lembut. Artinya kalau seandainya ada orang Nasrani, coba saja kalau Anda tidak percaya wahai orang Nasrani, ada orang Nasrani butuh, Anda datang kepada beliau, pasti ditolong kok. Pasti ditolong. Ya, kami yakin. Baik, kami sudah sampaikan, Islam itu tidak akan merendahkan. Kalau Anda orang di luar Islam butuh pertolongan, benar-benar butuh pertolongan, anggap saja ada preman, lah kok tiba-tiba tabrakan di sini minta
obat di sini ya diobati kok, biarpun itu preman. Kan tujuan kita mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi jika ternyata preman bukan musuh, dan Habib Rizik tidak menganggap preman sebagai musuh, akan tetapi preman ini mau diselamatkan supaya tidak terus dalam jalannya yang tidak benar. Coba percaya kalau seandainya para preman itu lihat, kemudian sadar, dan kita cinta preman, mereka adalah umat Nabi Muhammad kok. Jarang preman di Indonesia yang agamanya bukan Islam kok. Ya kan, dia umat Nabi Muhammad kok. Dia salah jalan kok. Dan kelas preman macam-macam, preman terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu juga banyak preman. Yang nyolong duit masjid itu kan juga preman. Nyolong duit pondok preman, jadi banyak. Hanya preman itu dia pakai baju semacam itu. Sehingga justru tanda cinta kepada mereka itu bagaimana? Kalau bisa kita ajak dengan kelembutan. Kalau tidak kasih rambut, jangan begitu. Demi kebaikanmu loh ya. Coba, apakah mereka, beliau-beliau ini, kalau seandainya preman itu sadar, tobat kembali ke jalan yang benar, masih diperangi? Mustahil tidak. Mustahil. Mustahil mereka memerangi. Ini coba kita memandang ini. Memandang itu dengan adil ya. Memang saat ini, Masya Allah ya, semua yang ada hubungannya dengan Islam ini akan selalu di... Dan saya pun ngomong begini pun tidak tahu hasilnya besok apa, itu saya tidak tahu. Saya ngomong begini hasilnya besok ini apa? Wallah alam bisawab. Ketahuilah, akan tapi kita wajib menjaga semua penghuni bumi pertiwi ini, khususnya baik itu orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, Katolik, semuanya itu wajib kita menjaga mereka, dan wajib menjaga umat Islam khususnya. Makna khusus ini bukan harus yang lain tidak dijaga, tidak, tapi siapapun ya yang merusak di negeri ini, biarpun itu seekor kambing, hendaknya ditangkap, diselesaikan. Seekor kambing ya, apalagi jika ini adalah oknum dari manusia, hendaknya dihentikan demi kemaslahatan umat. Jadi mohonlah wahai umat Islam di negeri ini, hentikan mencari musuh. Sekarang apa yang dilakukan oleh para ulama misalnya, kemudian kemarin waktu di Jakarta dan sebagainya, apakah mereka membuat kerusakan? Mereka hanya menginginkan sesuatu sesuai dengan keyakinan mereka. Sesuatu itu adalah kebenaran menurut agama Islam. Dan ini adalah wajar, haknya sebagai seorang mayoritas untuk menuntut yang demikian itu. Dan tuntutannya pun bukan untuk menghancurkan orang Nasrani, bukan. Hanya pelaku-pelaku yang menyinggung perasaan umat Islam itu yang harus diselesaikan. Tetangga kita yang Nasrani tetap aman kok, nggak diganggu. Cuman seolah-olah ini permasalahan media juga, sehingga kadang-kadang yang demikian itu langsung disebarkan seolah ini memusuhi. Ini adalah anti Nasrani, anti ini. Yang harus kita jauhi itu adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu orang Nasrani atau orang Islam, sama. Ini yang harus kita hentikan. Jadi mohon ya, kalau ada tokoh-tokohnya semacam itu, kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau, ketabahan, dan semoga Allah menghilangkan permusuhan kepada orang-orang yang sudah berjuang. Capek loh berjuang semacam itu, berat. Hanya karena iman saja menjadikan mereka bisa tidur. Kalau mereka mencari dunia nggak bisa tidur, karena ancamannya besar. Karena mereka mencari akhirat nyaman. Orang-orang berjuang, bukan beli saja banyak, dan sebelumnya juga ada berjuang-juang semacam itu. Kemudian kami juga himbau kepada siapapun, hilangkan caci maki. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung kami kemudian setelah itu mencaci ulama. Ada di antara Facebook kami itu, menyanjung, oh Buya Yahya lembut dan sebagainya, tidak seperti Habib ini Ustadz itu. Oh, Anda jangan biasa menyanjung orang lalu menjelekkan yang lain. Saya tidak senang. Cobalah sekarang lihatlah dengan benar. Orang lihat nilai perjuangan, tujuan dan sebagainya. Jika ada kendala dalam perjuangan itu, dalam Islam sendiri, di medan laga ada seorang muslim terbunuh oleh seorang muslim, nggak sengaja, ya kan? Di saat dia menyabetkan pedangnya nggak kena, tapi kena kawannya tetap mati syahid kok. Mungkin sekali yang demikian itu. Jadi mohon dalam hal-hal semacam ini kita harus tanamkan kecintaan kepada para ulama-ulama dan pejuang-pejuang. Dan ingat pemerintah, aparat keamanan kita ini, beliau-beliau adalah juga berusaha untuk menenteramkan negeri ini. Insya Allah, mereka nggak buat kerusakan. Tapi yang membuat kerusakan adalah ini loh, di masyarakat yang sudah kemakan fitnah, sehingga mengadu nanti. Aparat keamanan di negeri kita pun mulai diadu nanti, antara ini dengan ini diadu. Nah ini yang mengadu ini ada, dan itu bukan orang asal negeri ini. Jangan dikatakan Arab bukan dari negeri ini loh. Arab yang memasukkan Islam, memasukkan negeri kita ini, membawa Islam dengan keindahan orang Arab loh ya. Jangan Arab asing. Arab bukan asing di negeri ini. Jadi pejuang-pejuang itu banyak orang-orang Arab, cuma mereka tidak pakai nama Arab. Yang membebaskan negeri ini dari penjajah banyak orang Arab ya. Tapi ada di situ orang di luar kita ini yang bermain. Memang selama ini mungkin dia menjadi warga negara kita dan sebagainya. Kita harus waspada. Ada biarpun dari orang warga negara kita yang sudah hatinya ini terpengaruh dengan ideologi lain, pemikiran lain, sehingga diam-diam dia ingin membuat satu keributan, baru dia nanti akan memancing di air keruh tersebut. Dia akan membuat permasalahan. Setelah itu dia akan nongol. Dia punya tujuan, maka kita harus waspada. Maka ketahuilah, selagi itu adalah warga Indonesia yang mempertahankan negeri ini,
NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah saya hafal itu ya. NKRI, Negara Kesatuan Pertahanan, awas, jaga itu. Siapapun tanda-tanda yang mengarah kepada penghancuran negeri ini harus diwaspadai. Kita punya kisah kok sebelumnya bagaimana, siapa yang mengganggu negeri ini? Siapa yang ganggu negeri ini? Bukan habaib, bukan orang Arab, bukan. Justru yang membela kita ini mereka. Kalau seandainya orang Arab kita anggap sebagai tamu, kita bersyukur, tamu yang baik. Tamu kok mau berjuang di negeri ini, lihat pahlawan-pahlawan itu. Lihat. Kalau seandainya kita anggap tamu, akan tapi mereka bukan tamu, mohon maaf ini. Jadi kita harus benar-benar tolong dijaga negeri ini. Keindahan deh, jangan biasa Anda ikut Facebook, ikut WA, lalu caci maki, tidak ngerti apa-apa tentang Habib Rizik, tentang Ustadz Fulan dan Fulan, lalu Anda ikut mencaci dan sebagainya. Akan tapi ingat, di sana ada namanya media. Media itu bisa saja omongan saya sepanjang ini dipotong, lalu dihadirkan yang berbeda. Akan tapi kami tetap bahwasanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalaupun ada orang yang memelintir omongan kami, kita serahkan